Mercuplacers, film di sini. Di video ini saya akan bahas ternyata inilah kekuatan asli dari buah iblis Smile. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di SBS volume 97. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Jadi kali ini kita akan bahas nih salah satu sumber terpercaya dalam dunia One Piece, yaitu SBS. Selain interview dan berita-berita lainnya tentunya. Kita akan mulai dulu dari pembuka Oda Sensei di SBS kali ini. Di sini Oda berkata, "Akhir-akhir ini, saya merasa penglihatan saya sudah memburuk dan semakin sulit untuk melihat detail-detail kecil. Jadi ketika waktu tidur saya harus menggunakan kacamata atau saya tidak akan bisa melihat mimpi saya dengan baik." Menyedihkan sekali. Dan dijawab dengan, "Tapi bohong, anjay." Bisa-bisanya Oda Sensei ngejokes kayak gini. Nah, jadi mungkin untuk kali ini akan dirangkum beberapa hal penting yang ada di SBS volume 97. Karena mungkin jika saya menjelaskan semuanya akan ada beberapa hal yang kurang relevan lah. Dimana untuk sumbernya saya ambil setelah translatean dari Arthur di Library of Ohara. Pasti kalian tahu dong, Library of Ohara itu yang membuat chapter Return of Reverie. Jadi mungkin buat yang mau tahu lebih lengkap, yang juga untuk membaca hal-hal yang mungkin menurut saya tidak begitu penting, untuk linknya akan saya simpan di kolom deskripsi di bawah. Nah, kita akan langsung saja untuk masuk ke SBS kali ini. Jadi SBS dibuka dengan memberikan tanggal lahir dari sang Kawamatsu, yaitu di tanggal 14 Juni. Karena dikatakan Kappa ini adalah pecinta mentimun, maka hari mentimun akan dijadikan hari lahir dari Kawamatsu. Dan buat yang nggak tahu juga, karakter di One Piece ini hampir semuanya ada tanggal lahirnya loh. Dan kita pun akhirnya diberitahu nama-nama dari Oniwa Bansu, bawahan si bangsat Orochi, yang dipimpin oleh Fukurokuju. Ya, karena sebetulnya tidak ada hal yang begitu menarik, mungkin kan bisa sendiri untuk nama-nama dan hal lainnya. Ya, mungkin di pause juga bisa lah. Nah, ini juga nih, ada pertanyaan yang cukup penting. Kenapa mungkin kalian juga ada yang bingung? Dimana kita tahu insiden kematian Kozuki Oden, yang menurut saya sangatlah epic itu, dan peran dari Oden ini sangatlah penting. Tapi kok saat ini, tepatnya present time di dunia One Piece, kebenaran tentang keluarga Kozuki ini, yang sebenarnya bahwa mereka ini adalah pihak yang baik, semakin menghilang selama ini. Dan dijawab oleh Oda, semua orang yang percaya terhadap keluarga Kozuki sudah dibantai habis oleh Orochi dan Kaido. Mungkin artian di sini adalah mereka yang masih memaksa untuk melawan dan yang lain-lain lah. Dimana untuk anak-anak mereka diberi pelajaran untuk membenci klan Kozuki ini. Mungkin contohnya seperti yang kita lihat di awal arc dari Wano Kuni banget, bahwa klan Kozuki adalah seseorang yang merusak negeri Wano, dan Shogun Orochi yang menyelamatkan negeri Wano lah. Itu mungkin biasa disebut sebagai brainwash atau cuci otak. Atau mungkin bahasa lainnya adalah mendoktrin otak kita agar kita dibuat benci kepada klan Kozuki ini. Dimana tentu saja semua hal itu pun tidak akan langsung hilang begitu saja. Sampai saat ini buktinya masih juga kan banyak rakyat yang mau memberontak dan sekarang ada di aliansi Luffy. Mungkin untuk sisanya terpaksa berdiri di bawah Orochi bangsat lah. Disitu pun Oda melanjutkan, hal-hal tersebut memang biasa terjadi di dunia kita saat ini dan itu memang benar. Mungkin contoh lain jika sama-sama di One Piece seperti world government lah atau pemerintah dunia, di mana orang-orang didoktrin bahwa pemerintah dunia ini aslinya baik padahal sebenarnya seperti apa yang kita pun tahu. Mungkin sama seperti dunia kita atau mungkin politik kita. Waduh, bahaya nih, ntar hilang saya. Lalu ada juga yang bertanya lagi terkait dari ekor Pechuan, di mana ini memang sebelumnya pernah jadi pembahasan juga. Bahwa di awal kemunculan Pechuan, dia memiliki ekor seperti dinosaurus normal. Padahal Spinosaurus adalah dinosaurus yang dapat berenang. Maka akhirnya di kemunculan terbarunya, di chapter 983 ada perubahan ekornya menjadi mempunyai sirip. Dan ini pula hal yang cukup penting. Selanjutnya adalah diberitahu tinggi dan umur dari para Tobiropo ini. Mungkin kita akan mulai dari Husu. Dia mempunyai tinggi 3,36 meter. Dan dikatakan dia yang paling tua di antara Tobiropo dengan umur 38 tahun. Di mana teori bahwa Husu ternyata Shimotsuki Uchimaru pun akhirnya terpatahkan. Karena ketika Oden membebaskan Kuri dan disitu terlihat Uchimaru itu terjadi 39 tahun yang lalu.
Lalu ulti Chuan, si lucu ini mempunyai tinggi 1,73 meter dan berumur 22 tahun. Wah, pas banget sih ini sama saya. Tingginya pas, umurnya juga sabi banget, skuy lah. Lalu selanjutnya adalah Pechuan. Dia mempunyai tinggi 1,71 meter, lebih pendek dari ulti dan masih berusia 20 tahun. Wow, sangat muda sekali Pechuan ini, pantas dia dipanggil adik oleh ulti. Jadi sudah terjawab ya saudara-saudara. Lalu selanjutnya adalah Sasaki. Ia memiliki tinggi 3,13 meter, sedikit di bawah Wushu dan berusia 34 tahun. Lalu X-Drake dia mempunyai tinggi 2,33 meter. Ternyata jauh ya tinggi dari X-Drake ini, padahal di pertemuan Tobiroppo dia terlihat cukup tinggi dan sepantar dengan Tobiroppo yang lain. Ya biasalah kesalahan gambar kali ya. Sini X-Drake berumur 33 tahun, yang berarti insiden dengan Law tepatnya 16 tahun yang lalu dia masih berumur 17 tahun. Dan terakhir si cantik Black Maria. Dia mempunyai tinggi 8,2 meter. Benar saja dia ini lebih tinggi dari Kaido yang hanya 6 meteran. Dan dia pun berumur 29 tahun. Ya masih muda lah, jadi terjawab ya. Buat yang masih bilang bahwa Black Maria ini adalah ibu dari Yamato, itu sesuatu yang tidak mungkin. Usia Yamato diketahui adalah 28 tahun. Dan Black Maria di 29 tahun. Ya kali umur satu udah ngebrew dan punya anak. Untuk Tobiroppo mungkin hanya segitu ya informasinya. Lalu akhirnya lagi, di SBS kali ini kita akhirnya melihat ngeles-ngeles Nomi dari Oda Sensei. Dimana cukup sering juga terjadi perbedaan antara databook dengan kenyataan, yaitu di SBS atau di manganya langsung. Mungkin salah satu contohnya yaitu nama ini. Dimana anak buah Roger, awalnya di databook dia diperkenalkan punya nama Shigul. Dan akhirnya di SBS volume 96 yang diperkenalkan Smoker Roger, situ diperkenalkan lagi bahwa nama ini adalah Nozudon. Nah, tak kalian tahu kan jawaban dari Oda Sensei? Oh iya, orang itu kan. Oh, maksudnya si Gulguns Nozudon ya? Waduh, malah dijadiin nama panjang jir, hebat banget ngelesnya. Lalu selanjutnya adalah informasi yang cukup penting juga, yaitu terkait buah iblis Smile. Apakah buah iblis Smile bisa berubah ke mode binatang dan mode manusia secara bebas? Dan dijawab oleh Oda Sensei. Itu semua tergantung dari buah iblis yang mereka makan. Karena Smile ini adalah buah iblis buatan yang berarti tidak ada sesuatu yang sudah terjamin akurat dari buah tersebut. Kamu bisa saja mendapatkan kekuatan yang hebat menjadi monster atau binatang, tapi kalian mungkin akan mempunyai singa di perut kalian, seperti contohnya Holdem. Orang-orang ini tidak bisa merubah bentuk mereka seperti yang mereka mau. Beberapa dari makhluk tersebut memang sangat hebat, tetapi tetap saja Smile ini adalah sebuah gambling, di mana kita tahu untuk berubah menjadi gifter saja, yang mendapat efek Smile-nya pun hanyalah 1/10, ditambah kemungkinan yang lain ini. Jadi buat kalian-kalian yang masih percaya dengan teori bahwa Kaido ini adalah pemakan buah iblis Smile naga, ya mungkin bisa dipikir ulang lah logikanya seperti apa. Dan ini nih yang paling penting. Ada yang bertanya, ya tepatnya ini pertanyaan kita semua sih. Jadi ada yang nanya nih, Odachi, apa benar kamu akan menghentikan One Piece dalam waktu 5 tahun? Dan jawabannya adalah, ini benar-benar jawaban Oda dulu, untuk pendapat saya akan saya bahas setelah jawaban dari Oda. Ya benar, mungkin lebih benar jika dibilang bukan saya ingin berhenti, tapi serial ini sendiri yang akan tamat. Karena bagian paling menarik yaitu petualangan Luffy, cerita tentang apa itu One Piece sebenarnya akan sampai ke kesimpulan. Saat ini keadaan sedang memuncak di Wano Kuni, dan jika Luffy berhasil selamat dan berlayar dari sini, itu akan merubah keadaan dunia secara global. Cerita yang lebih mencekam, di mana semua orang tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Saya akan menggambar pertarungan terbaik sepanjang sejarah dalam dunia One Piece. Ini akan sangat menarik. Dengan kata lain, saya membuat statement di sini agar kalian para pembaca bisa secara mental bersiap-siap untuk mengerti bahwa cerita sepanjang One Piece ini pun akan menuju akhirnya. Ya walau begitu, untuk saat ini, manfaatkan waktumu dan nikmati arc Wano Kuni ini selama masih memanas. Saya akan menggambar dengan seluruh kekuatan saya. Itu adalah jawaban dari Oda Sensei. Jadi mulai dari sini, ini adalah pendapat saya ya. Dimana kita tahu akhir tahun lalu tepatnya Oda berkata dia akan menyelesaikan One Piece dalam waktu 5 tahun. Dan interview baru-baru ini yang saya pun buat videonya di sini, mungkin kalian bisa cek juga di situ. Oda Sensei berkata bahwa One Piece ini akan tamat dalam 4-5 tahun. Hingga akhirnya sudah resmi dijawab oleh Oda di SBS kali ini. Ini bahwa dia bukan menginginkan untuk menyelesaikan dengan cepat, tetapi memang cerita dari One Piece inilah yang sudah menuju ke babak akhir.
Dimana misteri-misteri dari One Piece ini akan terjawab dengan cepat. Mungkin contoh terbaru yaitu mengenai One Piece yang sudah sedikit terlihat di flashback dari Kozuki Oden bersama dengan Roger. Oh iya, ngomong-ngomong kata-kata Oda terkait perang terbaik, di situ Oda menuliskannya sama dengan yang biasa dikatakan, yaitu Greatest War Ever. Sama seperti Great War yang Oden katakan terkait perang juga. Dan sama juga terkait dengan Great Kingdom, di mana itu semua pasti akan saling berhubungan. Mungkin Greatest War Ever, perang terhebat ini akan buka jalan ke Great Kingdom atau kerajaan yang besar. Jadi ya, terjawab sudah secara spesifik, Oda akan menamatkan One Piece dalam 5 tahun. Tapi ingat, ini semua bukan karena Oda menginginkannya, tapi karena cerita One Piece yang sudah menuju ke babak akhir. Itu konteksnya berbeda ya. Dimana jika ingin, pasti akan ada beberapa bagian yang dia cepat bereskan untuk sampai di 5 tahun. Tapi jika karena One Piece sudah menuju bagian akhir, yang berarti menurut pandangan Oda Sensei, cerita One Piece ini akan sampai di akhir dan akan berakhir 5 tahun lagi. Ya walaupun tetap saja masih bisa memanjang sedikit. Serta masalah dari kata-kata Oda, apakah One Piece akan berakhir setelah kita tahu apa itu One Piece ini sendiri? Atau masih ada perang besar setelah One Piece ditemui, itu pun masih misteri dari Oda Sensei. Intinya buat kalian, tetap ikuti cerita One Piece saja, terutama arc Wano Kuni ini yang sedang epic-epicnya. Dan jangan lupa juga subscribe terus channel Devil Nomi untuk teori-teori, review chapter, dan berita seputar One Piece. Anjay, jarang kan saya ngomong gini, aduh ikut emosional nih terkait One Piece yang akan semakin mantap. Oh iya, ada satu lagi nih di SBS kali ini, dimana Oda menggambar usia Chopper di umur 40 dan 60, ya kita lihat langsung saja lah. Dan mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar di bawah. Garcu Placer, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.